Komandan tertinggi Nanjiang, Huo Yuanying, atas jasamu melindungi negara. Dengan ini, dianugerahi gelar Dewa Perang Phoenix Langit. Nenek harus cepat datang ya. Nenek tahu, nenek juga sudah siapkan sebuah kue besar untuk ibu. Nenek akan segera pulang kok. Kalau begitu Miao Miao akan beritahu ibu kalau ada kue besar. Ternyata dia, wanita matang yang sangat mempesona. Hanya kamu sendirian? Mohon maaf, saat ini sudah jam pulang kerja. Pulang kerja apa? Cuci mobilku sekarang juga. Aku beritahu kamu. Cuci sampai benar-benar bersih. Membungkuklah saat perlu, dan tonjolkan tubuhmu itu kalau tidak bersih. Tolong hargai dirimu sendiri. Usiaku ini hampir sama dengan ibumu. Kebetulan sekali, aku memang suka wanita matang sepertimu. Nanti, akan kubuat kamu merasa puas. Sial, beraninya kamu mengabaikanku? Pergi. Dasar wanita tak tahu malu. Kamu tahu siapa aku? Beraninya kamu memukulku? Kamu tunggu saja pembalasanku. Ayo pergi. Tuan muda kedua? Tuan muda kedua. Aku tahu siapa wanita itu. Menantunya adalah bawahanku, Siebin. Siebin? Maksudmu, si bajingan yang istrinya sedang hamil anak kedua. Lalu dia memberikan ginjal putri sulungnya sebagai hadiah ulang tahun untuk ayahku? Telepon dia. Suruh dia malam ini membuat ibu mertuanya pingsan, lalu bawa ke tempat tidurku. Juga istrinya itu, yang sedang hamil. Malam ini, akan kuhabisi ibu dan anak itu. Baik. Jalan. Kamu sedang masak, kenapa lama sekali sih? Kurang ajar. Anak di kandunganmu itu perempuan lagi? Melihatmu saja sudah membuatku emosi. Besok pergi ke rumah sakit dan buang bayi itu. Jika tidak bisa melahirkan anak laki-laki, untuk apa aku mempertahankanmu? Tidak boleh. Halo, tuan muda bayi kedua. Apa? Tenang saja. Urusan ini serahkan saja padaku. Aku akan memberinya campuran obat dengan dosis tertinggi. Aku jamin dia akan memohon-mohon padamu di atas ranjang. Tutup ya. Keluar kamu. Istriku, ini ada obat, nanti masukkan ke dalam minuman ibumu. Ini, obat ini, untuk apa? Tentu saja untuk dikonsumsi. Kamu menyuruhku mencelakai ibuku. Aku tidak mau. Apa katamu? Bicara apa kamu? Apa aku tidak menghajarmu satu hari saja? Kamu langsung jadi pembangkang? Beraninya kamu melawanku. Kesempatan bagus bagiku untuk mendekati keluarga Bai. Kalian berdua jangan sampai mengacaukan rencanaku. Aku tidak mau melakukannya. Mau tidak mau? Kamu harus melakukannya. Kamu tidak punya hak untuk menolakku. Aku tidak akan membantumu untuk mencelakai ibuku sendiri. Sungguh hubungan ibu dan anak yang sangat mengharukan. Jika begitu, biarkan aku menunjukkan sesuatu yang lain padamu. Miau miau. Miau miau. Apa lagi yang sudah kamu lakukan pada Miao Miao? Kesehatan tuan tua Bai selalu memburuk. Dia harus ganti ginjal. Aku telah mengirim putri kita kepada tuan tua Bai sebagai hadiah persembahan. Jika kamu ingin dia tetap hidup,
Kamu harus melakukan tepat seperti yang kukatakan. Bersama ibumu, kalian berdua harus melayani. Tuan muda baik kedua dengan baik. Bajingan, kamu benar-benar bajingan. Apa katamu? Jangan bergerak. Miau-miau itu juga putrimu sendiri. Dengan melakukan hal ini, tidakkah kamu takut akan hukuman Tuhan? Apa kamu tidak takut akan hukum langit? Jia, ibu datang terlambat. Ibu, Xiaobin, kenapa kepalamu terluka? Bu, tidak apa-apa. Jia tidak sengaja melakukannya. Ibu tidak perlu repot-repot datang. Kenapa sampai beli kue segala? Jia, sebenarnya apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa, Bu. Jia hanya merasa kesal padaku karena masakanku tidak enak, dan aku tidak memesan dari restoran. Makanya dia merasa kecewa, bahkan sampai meracau ingin membuang bayi ini. Saat aku mencoba menghentikannya, aku tidak sengaja terpeleset. Ingin membuang bayi ini? Jia, kenapa kamu bisa senekat itu? Bu, Kamu sungguh tidak mengerti situasi. Minta maaf sekarang pada Xiaobin. Tidak perlu, Bu. Bu, kita semua satu keluarga. Untuk apa minta maaf segala? Mari, Bu. Silakan duduk. Jia, lihat betapa kamu membuat ibu marah. Cepat tuangkan minuman untuk ibu. Di mana Miau? Si kucing rakus kecil itu bukannya tadi tidak sabar mau makan kue? Dia sedang di dalam kamar. Dia bersama teman-temannya bermain di bawah sepanjang sore, dan dia baru saja terlelap. Ini semua salahku. Aku datang terlalu lama. Tadi ada sedikit masalah di tempat cuci mobil, sehingga memakan banyak waktu. Aku akan membangunkannya dulu. Ibu. Dia sangat kelelahan. Biarkan dia tidur sebentar lagi. Baiklah kalau begitu. Biar aku yang kerjakan. Duduk, mari duduk. Kenapa diam saja? Cepat tuangkan minuman untuk ibu. Xiaobin, maafkan aku, ya. Jia sudah terlalu kumanjakan. Tidak apa-apa, Ibu. Lagi hamil begini, perempuan memang biasanya emosian. Aku mengerti kok. Kasihan kamu jadi serba salah. Ibu, itu. Bukannya malam ini ayah menyetir shift malam? Ibu sebaiknya segera pulang. Kalau tidak, nanti dia pulang. Bisa bingung kalau tidak bawa kunci. Lagi pula nanti ayah. Pasti akan menelepon ibu kan? Makanya tidak akan ada apa-apa. Bicara soal ini, aku juga cukup penasaran. Ibu, menurut Anda, orang seperti ayah mertua yang menjadi sopir truk jarak jauh dan jarang ada di rumah sepanjang tahun, orang sering bilang, hasrat wanita itu sangat besar saat usia dewasa. Saat Anda sendirian di rumah di tengah malam, apakah tidak merasa kesepian? Xiaobin, Kenapa? Itu kan hal yang wajar saja. Dilihat dari sini, saya benar-benar sangat mengagumi. Wanita seperti ibu saya ini bisa menahan rasa sepi dan tetap menjaga kehormatannya sebagai istri. Wanita yang setia seperti ini benar-benar semakin jarang ditemukan. Karena itulah, saya merasa sangat perlu untuk minum segelas dengan ibu. Ibu, menantu Anda ingin bersulang satu gelas? jangan minum. Kamu ini maunya apa sih? Ibu biasanya sibuk sekali. Tidak ada salahnya aku minum segelas dengan beliau. Ibu, izinkan menantumu ini minum duluan. Tidak apa-apa, Jia ibu cukup kuat untuk urusan minum. Jia, ibu senang di hari ulang tahunmu ini. Tapi anggur ini, Membuatmu pusing, kan? Ibu, apapun yang ibu lihat sekarang, apa tidak terasa sedikit rombang ambing? benar juga. Mungkin karena sudah tua, toleransi alkoholku menurun. Ibu, cepat pergi dari sini. Ada masalah dengan anggur itu. Putri ibu ini minta maaf kepadamu. Ibu cepatlah pergi. Anggurnya bermasalah? Xiaobin. Binatang bernama Xiaobin itu. Dia mengancamku. Aku tidak punya pilihan lain. Ibu, cepat pergi. Di kehidupan selanjutnya, aku akan membalas budi padamu. Cepatlah pergi, Bu. Kesini. Berani sekali kamu bersikap begini ya? Coba saja kalau berani menghalangiku. Menurutku kamu benar-benar ingin cari gara-gara. Kehidupan selanjutnya, memangnya kamu akan sampai ke sana? Apa menurutmu aku akan membiarkanmu tiada dengan tenang? Jika kamu tiada, aku tidak akan punya tempat pelampiasan kekesalan lagi. Kalau aku mau memukul, siapa yang harus kupukul? Xiaobin, hentikan perbuatanmu. Pelankan suaramu, jangan berlebihan begitu. Kulit putrimu sangat tebal. Setiap hari aku menjadikannya sebagai samsak tinjuku. Bukankah dia masih tetap terlihat sehat? Apa katamu? Ibu, jangan hiraukan aku. Cepatlah pergi. Sudah terlambat.
Dia sudah meminum obatnya. Mana mungkin dia bisa pergi malam ini? Kamu benar-benar penjahat. Siapa? Kamu mengatai siapa penjahat? Siebin, kamu orang tak tahu malu. Siebin, kamu bajingan. Begitu cepat layunya? Jadi sekarang siapa yang akan tamat? Ibu, Mari sini. Cepat lihat. Ibumu sudah tidak kuat lagi. Ibu, apa Anda sudah merasa sangat gerah? Bukankah sudah kehilangan tenaga? jangan sentuh ibuku. Akan kuhabisi kamu. Jia-jia. Siebin, dasar binatang. Ada apa? Bangunlah. Ayo bangun dan lawan aku. Oh ya, bukankah dulu kamu pernah menjadi tentara? Ayo, habisi aku. Binatang, aku akan membuat perhitungan denganmu. Hanya bermodalkan sampah sepertimu. Masih ingin membuat perhitungan dengan siapa? Tuan Muda Bai. Bagaimana kelanjutan urusannya? Wanita tak tahu malu ini sudah meminum seluruh obatnya. Bagus. Malam ini ikut aku kembali ke keluarga Bai untuk mengambil hadiahmu. Terima kasih Tuan Muda Bai. Silakan Tuan Muda Bai. Anda silakan duduk dulu. Kenapa? Bukankah kamu hebat dalam berkelahi? Kenapa jadi lemas begini? Aku beritahu kamu, hari ini, bukan hanya aku tidak akan melepaskanmu, putrimu juga tidak akan bisa lari. Aku akan memberi kalian pelajaran berharga. Jangan sentuh ibuku. Jika ada masalah, hadapi aku saja. Targetnya kamu? Masih berakting di depanku? Berpura-pura saling menyayangi antara ibu dan anak. Aku bahkan belum buat perhitungan denganmu. Baru saja hampir saja kamu mengacaukan kesenangan Tuan Muda Bai. Dasar binatang. Hentikan sekarang juga. Masih punya tenaga untuk memaki, ya? Aku sudah menghitung waktunya. Efek obatmu sepertinya sebentar lagi akan mulai bekerja. Saat-saatnya tiba, kamu akan memohon pada Tuan Muda Bai. Aku beritahu kamu ya. Hari ini aku akan duduk manis di sini, menunggumu sampai obatnya bereaksi, dan kamu sendiri yang akan merangkak kemari. Tapi, Bangun. Tuan Muda Bai. Karena obat wanita sialan itu belum juga bereaksi. Bagaimana kalau kita main-main dengan putrinya dulu? Sekumpulan binatang. Kalau kalian berani menyentuh sehelai rambut pun dari Jia-jia, akan kubuat kalian semua musnah. masih berani-beraninya mengancamku? Aku ingin lihat apa yang bisa kamu lakukan padaku hari ini. Bawa pergi. Jangan, lepaskan dia. Jia-jia, 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 Menjauh dariku. Jia-jia, 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 Jia-jia. Sudah sedikit sadar, tapi masih belum cukup. Kalian semuanya pantas mendapatkan balasan. Kalau ada yang harus tiada, itu pasti putri Anda dulu. Tidak, yang pertama kali akan tiada adalah calon cucu perempuan Anda yang belum lahir. Wanita sialan. Apa kau ingin aku buat perhitungan? Hari ini kalian semua akan menerima balasannya. Kamu baru saja meminum obat itu? Aku tidak percaya kamu masih sanggup melawan. Serang dia. Berikutnya giliranmu. Kumpulan sampah, pergi kalian. Panggil anak buah untukku. Terus kenapa kalau kamu jago bertarung? Kamu hanya sendirian, sedangkan aku, Bai Wenjun, didukung oleh seluruh keluarga Bai. Tunggu saja sampai besok, aku akan membuang seluruh keluargamu ke sungai agar dimakan ikan. Ke sungai untuk dimakan ikan? Kamu benar-benar berpikir keluarga Bai bisa berbuat semena-mena di Haicheng? Benar sekali. Di Haicheng, keluarga Bai kamilah penguasanya. Aku, Bai Wenjun, hari ini akan menegaskan satu hal padamu. Hari ini aku tidak hanya akan mempermainkanmu, aku juga akan mempermainkan putrimu. Setelah aku bosan nanti, aku akan menyerahkan kalian kepada gelandangan. Aku akan membiarkan kalian berdua, ibu dan anak, menjadi barang mainan semua orang. Makhluk kasar sepertimu seharusnya sudah tiada dari dunia ini. Wanita kejam, jika kamu berani menghabisiku, aku akan membiarkan cucu perempuanmu pergi bersamaku ke liang lahat.
Di mana Miao Miao? Dia dibawa ayahku ke acara ulang tahun. Segera setelah acara itu berakhir, prosedur pengambilan ginjal akan dilakukan. Telepon ayahmu sekarang melalui video. Suruh dia melepaskan cucu perempuanku. Baik, aku hubungi. Aku akan hubungi. Tolong tenanglah sedikit. Tenang sedikit. Cepat. Tersambung, sudah tersambung. Lepaskan cucuku. Jika tidak, kamu akan kehilangan putramu ini. Lepaskan putraku? Atau aku akan membuatmu menyesal seumur hidup? Kamu yang harus lepaskan cucuku lebih dulu. Mengancamku dengan nyawa putraku? Biar aku tahu ya, aku punya 2 orang putra. Kalau anak ini sudah tiada, aku bisa punya anak lagi. Tapi ginjal cucumu itu, pasti akan aku ambil. Pergi, bawa bocah busuk itu, bawa dia kemari. Jangan. Baiklah, aku akan berlutut. Lepaskan cucuku. Hari ini adalah hari ulang tahunmu. Biar wanita ini, saya yang urus. Hei wanita brengsek, bukankah kamu sangat sombong? Kenapa sekarang tidak sombong lagi? Lepaskan cucuku. Melepaskan cucumu? Jangan mimpi terlalu tinggi. Kamu sudah memukulku berkali-kali hari ini. Jangan harap masalah ini selesai begitu saja. Lalu apa maumu? Apa mauku? Perjamuan ulang tahun ayahku akan segera dimulai. Malam ini, pergilah ke Hotel Dihau dan tunggu aku di kamar 707. Ingat untuk bersihkan dirimu. Setelah perjamuan ayahku selesai, aku akan segera naik ke atas, dan akan kubuat kamu tahu rasa. Jia, kamu tidak apa-apa? Ibu. Perutku sakit sekali. Bu, aku bersalah padamu. Mama, aku tidak apa-apa. Miau miau. Jangan sampai terjadi sesuatu pada miau miau. Miau miau tidak akan sanggup menghadapi mereka. Cepat pergi selamatkan dia. Cepat selamatkan miau miau. Percayalah Aku hanya punya padaku. miau miau sekarang. Tenang saja. Mama pasti akan menyelamatkan Miao Miao. Dimengerti, Guru? Muridmu akan segera menuju ke Haicheng. Guru tiba-tiba meminta bantuan. Apa yang sebenarnya terjadi? Segera ambilkan video satelit untukku. Aku ingin tahu di Haicheng apa yang sebenarnya telah terjadi. Jenderal, Aku akan membawa wanita ini ke dalam ruangan untuk bersenang-senang, baru kemudian berurusan dengannya lagi. Dasar binatang. Binatang. Siapkan pesawat tempur untukku. Aku ingin Haicheng malam ini menanggung balasan yang hebat. Jenderal, harap tenang. Dengan kekuasaan dan status Anda, setiap gerak-gerik Anda sedang diawasi oleh orang-orang tertentu. Sekali Anda melangkah, Nyawa saya Li Fuyao diberikan oleh guru saya. Siapapun yang menghina guruku, akan aku habisi. Tidak masalah jika aku dipecat, ataupun jika aku harus dihukum mati. Balas dendam guruku harus tetap dilakukan. Mulai sekarang aku, Li Fuyao, bukan lagi Panglima Wilayah Selatan. Semua orang yang melukai guruku, semuanya harus tiada. tunggu sebentar Jenderal. Kami bersedia mengikuti Jenderal Fuyao. Meskipun harus mempertaruhkan nyawa, kami bersedia mengikuti Jenderal Fuyao dan setia sampai akhir. Jalan! Salam hormat, Kepala Keluarga Bai. Selamat kepada Tuan Besar Bai. Sekarang, Tuan Muda Tertua Bai sudah menjadi pengawal pribadi Jenderal Fuyao. Pencapaian di masa depan pasti akan sangat luar biasa. Dengan dukungan Jenderal Fuyao, siapa lagi yang berani menantang? Haicheng dan keluarga Bai. Kini keluarga terpandang nomor 1 di Haicheng hanyalah keluarga Bai. Ini yang dinamakan ayah hebat pasti punya anak yang hebat. Tuan Muda kedua, kelak pasti akan menjadi tokoh besar. Keluarga Bai milikku tidak membesarkan sampah. Sekarang Wenjang sudah menjadi pengawal Jenderal Fuyao. Dia sudah berhasil mengukir pencapaiannya sendiri. Wenjun,
kelak dia juga akan menggantikanku dan menjadi raja dunia bawah yang baru di Haicheng. Ayah, jangan khawatir. Putramu pasti akan membuat nama besar keluarga baik kita menggema di seluruh Haicheng. Bai Wenjun, keluar kamu. Kalian para sampah, siapa yang membiarkannya masuk? Ayah, tenangkan amarahmu. Dia hanya orang gila. Biar aku yang memberinya pelajaran. Bukankah aku memintamu bersuci dan menungguku di tempat tidur? Kenapa tidak sabaran sekali, sampai harus datang ke sini? Tapi aku sangat mengerti, wanita seusiamu memang punya gairah yang masih sangat menggebu-gebu. Jangan-jangan kalau aku sendiri saja, masih belum cukup memuaskanmu, bukan begitu? Kalian semua yang ada di sini, apa ada yang tertarik dengan wanita dewasa? Setelah pesta ulang tahun ini berakhir, mari kita bersenang-senang bersama. Tuan Muda Bai, saya... Baik. Bagaimana? Apa kamu merasa sangat bersemangat? Bai Wenjun, serahkan cucuku sekarang. Kalau tidak malam ini juga, aku akan membuat keluarga Bai kalian lenyap dari Haicheng. Apa katamu, membuat keluarga baik aku lenyap dari Haicheng? Kamu hanya seorang tukang cuci mobil. Apa mungkin, otakmu sudah rusak? Kalau tidak percaya, boleh dicoba. Aku Huo Yuanying selalu menepati kata-kataku. Apa kamu tahu ini tempat apa? Ini adalah hotel di Hao yang dibangun keluarga baik aku selama 10 tahun dengan susah payah. Orang-orang yang berjaga di sini, semuanya adalah penjahat kejam yang terbiasa hidup berbahaya. Hari ini, sekalipun Dewa Langit datang sekalipun, kalian akan habis. Di depan adalah Haicheng. Pesawat tempur dilarang masuk. Siapapun yang menghalangiku, akan segera kuhabisi. Tapi tenang saja. Sebelum aku merasa bosan mempermainkanmu, aku tidak akan membiarkanmu tiada begitu saja. Jika kamu ingin bertahan lebih lama, kembalilah dan pelajari banyak teknik baru, agar kamu bisa melayaniku, dan membuatku merasa puas. Membuatku tiada, hanya dengan mengandalkan sampah-sampah ini, untuk menghadapi mereka, satu tanganku saja sudah cukup. Satu tangan saja sudah cukup, besar juga nyalimu. Tuan Muda Bai, apakah wanita ini sudah gila? Kata-katanya sungguh tidak normal. Kamu benar, itu masuk akal. Anak perempuan wanita ini baru saja mengalami kecelakaan dan kehilangan bayinya, dan ginjal cucu perempuannya juga akan segera diambil. Jadi wajar saja kalau dia menjadi gila, bukankah begitu? Bai Wenjun, aku akan bertanya untuk terakhir kalinya. Di mana sebenarnya Miao Miao? Memangnya bisa di mana lagi? Tentu saja di meja operasi. Binatang, jika terjadi hal buruk pada Miao Miao, aku akan membuat seluruh keluarga Bai menerima hukumannya. Membuat seluruh keluarga Bai menerima hukuman? Patahkan kakinya, biar dia lihat sendiri. Akibat dari memancing amarah keluarga Bai. Departemen Pertahanan Wilayah Selatan, Bai Wenjiang telah tiba. Kakak, kenapa kamu kemari? Adik kedua. Ayah, Wenjiang, pekerjaanmu sedang sibuk. Mengapa menyempatkan diri datang kemari? ini hari ulang tahun ayah. Mana mungkin anakmu ini absen? Ayah, aku telah mendapatkan kabar bahwa pesawat tempur Jenderal Fuyao telah meninggalkan Nanjiang, dan tujuannya adalah hotel kekaisaran di Haicheng ini. Sepertinya, Jenderal Fuyao sudah tahu tentang perayaan ulang tahunmu. Itulah sebabnya dia datang secara langsung untuk merayakan ulang tahunmu. Apa? Jenderal Fuyao ingin datang ke perayaan ulang tahunku? Kehormatan macam apa ini bagi saya? Ayah, apa ayah belum mengerti juga? Kakak telah sangat disukai dan mendapatkan perhatian dari Jenderal Fuyao. Benar sekali kakak, Jenderal Fuyao itu tampaknya sedang mendidikmu. Sebagai penerusnya, Bagus. Mulai hari ini, keluarga baik kita di Nanjiang akan sangat termasyhur. Kamu bermimpi. Setelah hari ini, keluarga Bai akan dihapus dari sejarah. Jenderal, kami sudah menemukannya. Ayah dan anak keluarga Bai dari Haicheng, merekalah pelaku utamanya. Sampaikan perintahku. Haicheng akan dihentikan sepenuhnya. Segera blokir hotel kekaisaran. Baik. Menghapus namaku dari keluarga Bai? Wenjun, siapa wanita ini? kakak, dia hanyalah seorang tukang cuci mobil kelas bawah, bukan siapa-siapa. Hanya seorang tukang cuci mobil, beraninya membuat keributan di keluarga Bai milikku? Apa kamu sudah bosan hidup? Kalianlah yang sudah bosan hidup.
Bai Tianan menyekap cucu perempuanku. Bai Wenjun menghina putriku. Kalian orang-orang keluarga Bai harus membayar harganya. Omong kosong. Siapa yang mau menyekap orang rendahan sepertimu? Sedangkan untuk putrimu, bisa menjadi mainan adikku? Itu adalah sebuah keberuntungan besar bagi kalian. Pergi dari sini jika tidak ingin tamat. Dengar tidak? Cepat pergi. Kakak milikku ini adalah panglima tertinggi perbatasan selatan. Pengawal pribadi Li Fuyao membuatmu lenyap. Hanyalah perkara satu kata saja. Apa Fuyao sudah buta? Mengangkat orang sepertimu sebagai pengawal pribadi. Lancang, beraninya orang rendahan sepertimu mempertanyakan Jenderal Fuyao? Mengangkat sampah sepertimu. Itu adalah kelalaian tugasnya. Dengarkan baik-baik bicaramu. Memangnya, kamu pikir siapa dirimu? Dasar tukang cuci mobil hina. Saat Li Fuyao tiba nanti, aku akan memberinya pelajaran. Hanya kamu ingin mengajari Jenderal Fuyao? Benar-benar lelucon besar. Apa yang bisa kamu ajarkan padanya? Mengajarinya cara mencuci mobil? Orang sepertimu ini, si rendahan yang berstatus rendah, bahkan menjadi anjing di keluarga baikku pun, kamu tidak layak. Beraninya memfitnah Jenderal Fuyao? Aku beritahu kamu, jika hari ini kamu tidak berlutut dan bersujud 100 kali, jangan harap bisa keluar hidup-hidup dari Hotel di Hao. Wenjiang, hanya bersujud saja tidaklah cukup. Beraninya kamu berulah di acara jamuan ulang tahun Bai Tianan, kedua kakimu harus dipatahkan. Kamu akan menghabiskan sisa hidupmu sebagai orang cacat. Sungguh tak patuh hukum dan sangat sewenang-wenang. Inilah kalian keluarga Bai, dari atas sampai bawah bertingkah lebih rendah dari binatang. Cari mati? Siapa di sana? Tangkap wanita sampah ini. Lepaskan cucu perempuanku, atau hari ini, aku akan menghancurkan keluarga Bai kalian. Wanita tua sialan, jangan terlalu sombong kamu. Jenderal Fuyao akan segera sampai. Kamu membuat keributan di keluarga Bai milikku, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Li Fuyao tidak akan bisa menghentikanku. Aku katakan sekali lagi, lepaskan cucuku. Sepertinya kamu benar-benar tidak kapok. Pengawal, bawa cucu perempuannya kemari sekarang juga. Nenek di sini. Nenek akan membawamu pergi sekarang. Pergi? Apa kamu sedang bermimpi? Dia tidak bisa pergi, apalagi kamu. Aku beritahu kamu, hari ini, Hotel di Hao ini akan menjadi tempat peristirahatan terakhirmu. Coba saja kalau berani. Kita lihat siapa yang akan tiada hari ini. Kamu sombong sekali ya. Apa yang kalian inginkan? Agar kalian melepaskan cucuku? Itu Jenderal Fuyao. Mungkinkah ini sosok yang legendaris itu? Sosok yang menjaga Nanjiang selama puluhan tahun dan membuat para pemberontak luar negeri gemetar ketakutan, yaitu Jenderal Fuyao? Jenderal Fuyao sudah tiba. Bukankah kamu merasa sangat hebat dalam bertarung? Sudah mengacaukan acara ulang tahun ayahku, dan bahkan melukai orang-orang dari keluarga Bai milikku. Sekarang coba saja sentuh mereka kalau berani. Jika kamu berani bergerak, Jenderal Fuyao akan turun tangan dan segera menghabisimu. Kalian semua, tangkap wanita brengsek ini. Hentikan sekarang juga. Jenderal Fuyao? Bai Wenjiang, apa yang sedang kamu lakukan? Jenderal Fuyao, Tuan jangan salah paham dulu. Semua ini karena wanita gila ini yang membuat kekacauan di sini. Lagi pula, dia bahkan berani berkata kasar kepada Anda, benar-benar orang yang pantas dihukum. Menyingkir. Jenderal Fuyao, ini bukan kesalahan putra saya. Wanita inilah yang menyebabkan masalah. Wanita ini... Kalian sekelompok binatang. Aku akan membuat perhitungan dengan kalian semua. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Sudah kubilang lepaskan tanganmu. Nenek juga merindukanmu. Nenek datang terlambat. Apakah terasa sakit?
Guru, Fu Yao datang terlambat. Apa? Apa? Dia? Dia ternyata adalah gurunya Jenderal Fu Yao. Ini, dia. Habis sudah, habis kita, keluarga Bai kita akan hancur. Tamatlah sudah, keluarga Bai sudah tamat. Guru, dendam Anda. Biarlah Fu Yao yang membalaskannya untuk Anda. Aku akan membuat sekumpulan B. Ini, semuanya musnah tak bersisa. Apakah kamu juga ingin menjadi seperti mereka? Menjadi B, yang menginjak-injak aturan? Bangunlah dulu. Guru, terus-menerus mengalah tidak akan membuahkan rasa hormat. Kali ini, biarkan aku yang maju. Dengarkan perintahku. Tentara Black Dragon masuk ke kota. Ratakan keluarga Bai sekarang juga. Ratakan keluarga Bai dengan tanah. Siap laksanakan. Apa? Tentara Black Dragon? Maksudmu pasukan terkuat itu? Ingin meratakan keluarga Bai kita? Jenderal Fu Yao. Jenderal Fu Yao, ini semua salah paham. Kami benar-benar tidak tahu kalau gadis kecil itu ternyata adalah cucu perempuan dari guru Anda. Tolong ampuni kesalahan kami. Salah paham. Jika saja aku tidak segera datang ke sini, guruku mungkin sudah tiada karena perbuatan kalian. Bahkan jika dia bukan cucu kandung guruku, dia tetaplah seorang anak kecil. Bai Tianan, kamu begitu kejam, berlagak seolah di atas hukum. Apalagi yang ingin kamu jelaskan? Saya atas nama keluarga Bai rela memberikan setengah harta keluarga hanya demi memohon agar Jenderal Fu Yao bisa memberikan sedikit belas kasihan. Setengah harta keluarga? Kamu tidak berpikir bahwa segala sesuatu bisa diselesaikan dengan uang, kan? Hari ini ku beritahu kamu. Meskipun kamu menyerahkan seluruh keluarga Bai kamu, bahkan seluruh Hai Cheng, itu tidak akan bisa menebus hukuman kalian. Jenderal Fu Yao, saya salah. Saya benar-benar bersalah. Aku hanya mengancam sedikit. Putrinya, aku benar-benar tidak menghinanya. Sungguh. Dia bahkan sedang hamil. Apa kamu bukan manusia lagi? Berhenti. Fu Yao, ini bukan departemen pertahanan. Jangan karena dorongan hati sesaat menyebabkan konsekuensi yang berakibat fatal. Kumpulkan bukti-buktinya, keadilan yang akan mengadili mereka. Tapi guru tenang saja. Fu Yao pasti akan menegakkan hukum seadil-adilnya. Membuat orang-orang yang sangat kejam dan merupakan tahanan ini menerima hukuman yang setimpal. Bai Wenjiang, aku mengangkatmu menjadi pengawal pribadiku, bukan untuk membantumu berbuat jahat, menggunakan namaku untuk sewenang-wenang di Hai Cheng. Jenderal Fu Yao. Diam. Aku atas nama Panglima Nanjiang, dengan resmi mengumumkan, mencopot Bai Wenjiang dari status pengawal pribadinya, dan mengeluarkannya dari Departemen Pertahanan Nanjiang. Cepat. Selidiki tuntas semua tindakan ilegal keluarga Bai di Hai Cheng. Semua perbuatan melawan hukum mereka. Aku akan membuat keluarga Bai ini hancur tanpa sisa. Meskipun tentara Black Dragon tidak memiliki cara untuk langsung memasuki Hai Cheng, tapi aku beritahu kalian, kalian ayah dan 2 anak laki-laki, jika kalian berani kabur, kalian akan dihabisi tanpa ampun. Setelah aku mengumpulkan semua buktinya, aku akan mencari kalian dan membuat perhitungan. Guru, Ayo pergi, miau-miau. Ayah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Wanita itu sudah membulatkan tekad, dia ingin menghancurkan keluarga baik kita. Bagaimana kalau kita kabur saja? Kabur kepalamu. Apa kalian benar-benar berpikir Li Fuyao itu bisa menguasai segalanya di Hai Cheng? Mau mencari bukti kriminal keluarga Bai? Mimpi saja. Ayah, apa maksud Anda? Wanita itu, dia hanya mengendalikan Nanjiang, berani mencampuri urusan Hai Cheng, tangan itu berani menjangkau terlalu jauh, akan aku buat tangannya patah. Benar juga. Jika dia berani membiarkan tentara Black Dragon masuk kota, orang-orang dari Kyoto pasti akan dikirim ke sini. Saat itu tiba, belum tentu siapa yang akan dihukum nanti. Seumur hidupku, baru kali ini aku mengalami penghinaan seperti ini. Sangat menyesakan sekali. Membuatku dikeluarkan dari tentara Black Dragon. Balas dendam ini, bahkan sampai aku tiada pun akan aku tuntut. Mengumpulkan bukti. Meskipun ingin menghancurkan keluarga baik kita, aku akan menarik keluarga itu untuk hancur bersamaku. Kakak, bukankah putrinya itu baru saja mengalami kecelakaan hingga kehilangan anaknya? Pasti dia sedang sendirian di rumah sakit. Kenapa tidak kita mulai dari dia saja? Di rumah sakit itu langsung saja hancurkan dia secara paksa. Ketika Huo Yuanying mengetahuinya, dia pasti akan jatuh pingsan karena marah. Bagus.
Mari kita habisi putrinya. Guru, Puyao memberanikan diri meminta Anda untuk kembali mengambil alih Nanjiang. Aku tidak akan mengelola Nanjiang lagi. Aku tidak bisa membiarkan keluargaku terlibat dalam konflik yang tiada hentinya. Setelah masalah ini mereda, aku akan berganti identitas, lalu membawa Jia-Jia, Miao-Miao, dan yang lainnya untuk hidup di kota lain. Guru, apakah Anda benar-benar sudah memikirkannya? Nenek, ini kue besar yang dibeli Miao Miao. Untuk ibu. Miao-Miao hebat sekali. Mumpung sekarang belum lewat jam 12, ayo kita cepat pulang. Kita harus pastikan ibu bisa memakan kuenya di hari ulang tahun ini. Bagaimana? Kalau begitu, baiklah. Kalian sedang apa? Kak, anak dari wanita itu ada di kamar 307. Ayo. Mama, Miao Miao sangat merindukanmu. Mama juga sangat merindukan. Miao-miao. Jia-Jia, kamu sudah menderita. Ini salah mama padamu. Tidak, Bu. Aku saja yang tidak berguna. Bu, ibu adalah teladanku. Bisa memiliki ibu seperti ini, aku sangat bangga. Sudah, jangan bahas masa lalu lagi. Ayo, kita makan kuenya untuk merayakan perpisahanmu dengan masa lalu dan memulai hidup baru. Si rakus kecil. Halo, apakah Anda keluarga pasien? Tolong segera bayar biaya pengobatannya. Maaf sekali, saya tidak membawa uang. Bolehkah saya minta tolong? Pinjamkan ponselnya sebentar, saya ingin menelepon suami saya, biar dia mengantarkan uang ke sini. Baiklah, ikuti saya. Wanita sialan, kamu baru saja mengalami kecelakaan kehilangan anak kan? Masih ada kesempatan tidak? Untuk melayani saudara-saudaraku, dasar kurang ajar, kemari kamu. Apa masih ada kesempatan? Untuk melayani kami semua? Ini untukmu. Terima kasih. Halo? Apa? Jia-Jia kehilangan bayinya? Aku akan segera ke rumah sakit sekarang juga. Terima kasih. Suami saya akan segera membawakan uangnya. Saya tidak akan mengganggu Anda lebih lama lagi. Saya harus merayakan ulang tahun putri saya. Baiklah. Jia-Jia. Jia-Jia, kamu ada di mana? Jia-Jia, kamu ada di mana? Jia-Jia. Jia-Jia, kamu di mana? Jia-Jia. Jia-Jia. Jangan sakiti ibuku. Jangan sakiti ibuku. Miao-miao. Coba lihat, ini nenek loh. Selamatkan ibu. Nenek, selamatkan ibu. Miao-miao jangan takut ya. Nenek akan segera mencari ibu.
Miau-miau, tunggu nenek kembali di sini baik-baik ya, bagaimana? Pintar sekali. Ji-ajia? 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 Aku mohon lepaskan aku. Aku mohon lepaskan aku. Ji-ajia? 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 Ini ibu. Ini ibu. Jangan takut, jangan takut. Aku mohon lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ji-ajia, lihat baik-baik. Lihatlah baik-baik. Ini ibu. Ibu. Katakan pada ibu. Sebenarnya siapa yang melakukan ini? Jangan tangkap mereka. Jangan tangkap mereka. Kita tidak bisa melakukan mereka. Jangan tangkap mereka. Tidak akan. Jangan takut. Katakan pada ibu. Apakah orangnya keluarga Bai? Kita tidak bisa melawannya. Kita tidak bisa melawannya. Keluarga Bai. Aku akan buat perhitungan dengan seluruh keluargamu. Ayah, Di mana adikmu? dia pergi ke bar untuk bersenang-senang. Kenapa ayah memanggilku kembali? Apakah ada sesuatu? Aku sudah berhasil menemukan identitas asli dari Hua Yuanying. Dia adalah Tian Feng yang melegenda itu. Benar-benar tak terduga. Dulu di Haicheng, sosok Tian Feng yang membuat beberapa kekuatan besar dilanda ketakutan, ternyata hanya menyamar sebagai seorang pencuci mobil biasa. Dulunya dialah yang menjebloskan aku ke penjara Haicheng dan membiarkanku berada di tempat mengerikan itu, merasakan penderitaan luar biasa selama 10 tahun. Sekarang akhirnya dia ditemukan. Aku harus membuat perhitungan dengan wanita itu. Tapi ayah, sosok Tian Feng ini tidak mudah untuk dihabisi. Mengingat sekumpulan sampah di keluarga kita, kemungkinan besar bukan tandingan bagi dirinya. Tenang saja, selama bertahun-tahun ini, aku sudah mempersiapkan segalanya demi balas dendam. Lagi pula, orang yang ingin dia tiada, bukan hanya aku seorang. Sang Jagal. Dahulu di 4 kekuatan besar Haicheng, dia adalah pendekar nomor 1. Di tangannya telah jatuh banyak korban. Kamu? Bukankah kamu seharusnya berada di penjara terhukum? Aku sudah keluar. Keluar kali ini, tujuanku adalah untuk balas dendam. Tapi seingatku, bukankah dahulu Tian Feng sendiri yang menjebloskanmu ke dalam penjara? Selama bertahun-tahun aku di dalam, tidak ada satu hari pun aku tidak ingin menghabisi wanita itu. Dia yang sekarang bukanlah tandinganku. Putraku, tenang saja. Orang-orang yang disinggung oleh Tian Feng selama ini jumlahnya tidak sedikit. Selain kita, masih ada 3 penguasa bawah tanah yang mengendalikan Haicheng. Semuanya memiliki dendam yang sangat mendalam dengannya. Asalkan kita 4 keluarga bersatu, pasti bisa membuat dia hancur lebur tanpa sisa. Jajia. Jajia. Kenapa Jajia begini? Jia-Jia baru saja tertidur. Mari kita bicara di sana. Sebenarnya, apa yang terjadi? Jia-Jia mengalami kecelakaan mobil. Kecelakaan mobil? Jangan berpikiran yang macam-macam. Musibah tak terduga. Memang tidak bisa dihindari. Beberapa hari ini temani dia lebih sering. Ini adalah obat herbal yang aku minta dibuatkan oleh seseorang untuk menambah energi dan menenangkan pikiran. Setelah hari terang nanti, ikuti resep ini, ambilkan obat untuk Jia-Jia. Baiklah. Oh iya, luka Jia-Jia cukup parah. Mungkin dia harus dirawat di rumah sakit untuk waktu yang cukup lama. Malam ini kamu berjaga di sini saja. Aku pulang ke rumah untuk membereskan barang. Hati-hati di jalan kalau begitu. Atau lebih baik aku antar saja. Tidak usah. Aku pergi sendiri. Sudah cukup kok. Sudah cukup? Guru, 4 orang inilah yang terlibat dalam tindakan jahat terhadap Jia-Jia. Bicara.
Apakah putriku pernah menyinggungmu? Tidak sama sekali. Kalau tidak, mengapa kamu melakukan ini padanya? Lalu bagaimana caramu menindas putriku? Tuan, ampuni hamba, Tuan. Aku hanya sekadar iseng. Ya, itu dia. Dialah yang bertindak tidak senonoh pada putri Anda. Aku hanya menyentuhnya sedikit. Ampuni hamba, Tuan. Aku bahkan tidak menyentuh putri Anda sama sekali. Semuanya ulah dua bersaudara dari keluarga Bai. Bai Wenjun merekam seluruh kejadiannya, dan bahkan berkata akan membagikan videonya kepada teman-teman nakalnya. Mereka sekarang berada di Bar Meilan. Bai Wenjun, kau akan kubuat perhitungan. Guru, Fuyao siap menemani Anda meratakan keluarga Bai. Di Fuyao, Anda telah meninggalkan tugas tanpa izin dan membawa tentara masuk ke kota. Ada pesan mendesak dari ibu kota, memerintahkan Anda untuk segera pergi ke ibu kota untuk diadili. Kenapa kamu diam saja? Segera berangkat sekarang. Laporkan sejujurnya, Raja tidak akan menyalahkanmu. Tidak bisa, Guru. Aku sudah menerima kabar bahwa Bai Tianan telah menyiapkan jebakan yang tak terelakkan. Dia mengumpulkan orang-orang preman yang menyimpan dendam pada Guru, di mana banyak dari mereka adalah buronan yang butuh kekuatan seluruh negeri untuk menangkapnya. Jika Guru pergi ke keluarga Bai sendirian, mungkin Guru tidak akan kembali dengan selamat. Sejak awal aku tidak berencana untuk tetap hidup hingga fajar. Pergilah. Aku sendiri yang akan mengakhiri semua ini demi memberikan kedamaian di Haicheng. Guru, Fuyao, jika kamu masih menganggapku sebagai gurumu, segera berangkat sekarang. Guru, jika keluarga Bai berani melukai Anda sedikit saja, aku Fuyao pasti akan memberikan mereka hukuman yang berat di Haicheng. Bai Wenjun. Ayo. Dengar ucapanku. Setelah minum segelas ini, aku akan memperlihatkan sesuatu yang menarik kepada kalian. Bagus. Habiskan. Tersulang. Ayo, cepat. Kemarin malam itu semalam, mari lihat. Memang tidak salah lagi. Ini Tuan Muda Bai, benar-benar lelaki perkasa. Lihat betapa tergodanya wanita ini. Aku beritahu kalian ya, ibunya jauh lebih menggoda daripada dia. Lain kali kalau ada kesempatan, aku akan membawa kalian semua untuk mencoba ibunya. Bagaimana? Bagus. Bai Wenjun, dasar bajingan. Siapa? Sialan, siapa yang berani memukulku? Aku adalah putra kedua keluarga Bai. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu menyerang Tuan Muda Bai? Bosan hidup, ya? Ini, tubuhnya boleh juga. Kemari, mari buat Tuan Muda Bai kita merasa senang. Sial, perempuan tak tahu malu. Beraninya kamu menyentuh orangku. Lihat saja, aku akan membuat perhitungan denganmu. Seharusnya aku tidak bersikap lunak padamu. Di hotel di Hao, seharusnya aku melenyapkanmu saja. Wanita sialan, jangan bersikap sombong di depanku. Ini semua salahku. Jika saja aku sudah menghancurkan keluarga Bai milikmu lebih awal, putriku tidak akan dihina olehmu. Aku salah. Aku mohon berikan aku satu kesempatan lagi. Aku akan
meminta maaf kepada putrimu. Kamu tidak layak menemuinya. Kalian dari keluarga Bai, semuanya harus segera lenyap. Katakan, di mana kakak milikmu berada? Ada di rumahku. Ini adalah obat herbal yang aku minta seseorang untuk meraciknya. Gunanya untuk menambah energi dan menenangkan pikiran. Setelah fajar tiba, kamu ikuti resep ini dan belikan obat untuk Jia. Malam ini kamu berjaga saja di sini. Aku mau pulang ke rumah untuk berkemas sebentar. Bagaimana kalau aku saja yang mengantarmu pulang? Aku sendirian saja. Sudah cukup. Cukup. Cheng Zhou, maafkan aku karena pergi tanpa berpamitan. Terlalu banyak yang terjadi beberapa hari ini. Aku tidak bisa menjelaskannya secara jelas padamu. Aku akan pergi sendirian untuk menyelesaikan semua masalah ini. Jika aku bisa kembali dengan selamat, kita akan pindah ke kota lain dan memulai hidup baru. Jika aku tidak kembali, tolong jaga Jia dan Miao Miao dengan baik. Cheng Zhou, aku mencintaimu. Tidak. Halo, berikan aku 10 detik, segera cari tahu lokasi Yuanying, atau aku akan buat seluruh kota Hai ikut menanggung akibatnya. Berhenti. Sudah lama kalian semua tidak datang ke rumahku. Pak Bai, melihatmu hari ini tampak sangat gembira. Apakah ada berita bahagia yang ingin disampaikan pada kami? Benar juga, sangat terburu-buru. Memanggil kami ke sini, mengundang kalian hari ini. Aku ingin memberitahu kalian bahwa musuh kita bersama sudah ditemukan. Tianan, apa maksud ucapanmu itu? Pak Duan, apakah kamu masih ingat siapa yang mencelakai putramu sampai dia dihukum? Maksudmu, Huo Yuanying? Membicarakannya saja membuatku kesal. Aset dari keluarga Su milik kami, semuanya dihancurkan olehnya. Dia bahkan mengirim seluruh keluargaku ke dalam penjara. Dendam yang sangat mendalam ini takkan kulupakan seumur hidupku. Huo Yuanying telah mencelakai kalian dengan sangat kejam. Sekarang orang itu ada di Haicheng. Bisakah kalian melepaskannya begitu saja? Apa? Mengundang kalian hari ini tujuannya agar bisa bekerja sama dengan kalian untuk menghadapi Huo Yuanying. Huo Yuanying? Dulu dia di Haicheng sangat ditakuti banyak orang. Aku khawatir kita bukanlah tandingannya. Hal ini tidak perlu kalian khawatirkan. Demi melawannya, aku telah mengundang 2 orang asisten. Kuharap kalian juga bisa memberikan kontribusi. 2 asisten yang kau cari, apakah mereka bisa diandalkan? 2 pembantu yang kamu cari itu, apa mereka bisa diandalkan? Raja petarung dari perbatasan selatan, Sang Jagal. Bagaimana menurut kalian? Selain itu, aku masih punya 1 kartu as terakhir. Apa itu? Kalian akan segera mengetahuinya. Lalu bagaimana dengan kalian? Jangan terburu-buru. Keluarlah. Inilah sang Raja Tinju Bawah Tanah, Tyrannosaurus. Dahulu di arena pertarungan hidup dan mati, dia pernah mencetak rekor 9 kemenangan berturut-turut. Semua orang yang pernah bertarung melawannya, ada yang sudah tiada, ada juga yang cacat, tanpa pengecualian. Bagus, dengan bantuan mereka, kita pasti akan bisa membuat Huo Yuanying tumbang tak berdaya. Kalian begitu percaya diri. Bai Tianan, serahkan putramu sekarang. Huo Yuanying, kami baru saja ingin mencarimu. Ternyata kamu malah datang mengantarkan diri sendiri. Datang sendirian ke sini. Haruskah aku bilang kamu sangat pemberani? Atau kamu sudah bosan hidup karena sudah datang ke sini? Ayo kita mulai saja. Lemah sepertimu ini, 1 tinjuku saja bisa menghabisimu. Aku tidak tertarik berkelahi. Aku kesini untuk membalas dendam pada keluarga Bai. Kalahkan dia dulu, baru bicara lagi. Bai Tianan, hari ini kalian 3 ayah dan anak dari keluarga Bai
tidak akan ada satupun yang bisa selamat. Huo Yuanying, jangan merasa dirimu begitu hebat. Aku beritahu padamu, situasi di Haicheng sudah berubah. Hari ini, jangan harap kamu bisa keluar dari sini dalam keadaan selamat. Tian Feng, lama tidak bertemu. Tian Feng, sudah lama tidak bertemu. Sang Jagal, bukannya kamu fokus bertobat di penjara, malah keluar untuk apa? Apa kamu tidak tahu kabur dari penjara itu hukuman berat? Aku sudah bersabar selama bertahun-tahun di dalam sana, hanya untuk mencari kesempatan keluar dan menghabisimu. Bukankah kamu hebat dalam bertarung? Sekarang, tetap saja kamu pecundang di tanganku, kan? Huo Yuanying, bagaimana dengan kejutan yang aku siapkan untukmu ini? Gerakannya sangat lincah, aksinya juga sangat cepat, tapi kuda-kuda bawahnya tidak stabil. Asalkan aku menemukan kesempatan untuk menyerang bagian bawahnya, maka ada peluang untuk menang. Itu kamu? Kamu? Guru, tidak menyangka, kan? Zihui? Apa kamu juga sudah disuap oleh mereka? Kamu salah. Aku tidak disuap oleh mereka. Aku melakukan ini atas kemauanku sendiri. Apa katamu? Sia-sia dulu aku sangat menghormatimu. Aku hanya melakukan sedikit kesalahan kecil, tapi kamu mengusirku dari Flying Tigers, bahkan menjebloskan aku ke penjara. Kamu membuatku menyia-nyiakan waktu 5 tahun di penjara. Zhang Zihui, kamu seharusnya punya masa depan yang cerah, tapi dihancurkan oleh wanita. Tak tahu malu ini, kamu tidak boleh melepaskannya begitu saja. Zihui, jangan biarkan dia menghasutmu. Aku menjebloskanmu ke penjara itu demi kebaikanmu. Cukup. Kamu hanya bisa bicara dengan penuh kepalsuan seperti itu. Aku datang ke sini hari ini, bukan untuk hal lain, hanya untuk membalas dendam kepadamu. Pergi, pergi. Sembarang orang saja berani masuk ke sini. Aku datang mencari istriku, kalau masih sayang nyawa, segeranya. Jadi orang yang memukulku waktu itu adalah istrimu ya? Tak disangka, Dewa Perang Phoenix Langit yang dulu begitu terhormat juga bisa berakhir seperti ini sekarang. Dewa Perang Phoenix Langit, kamu akhirnya jatuh juga. Lihatlah orang-orang ini, siapa di antara mereka yang bukan menjadi korbanmu? Ada yang berakhir di penjara, ada juga yang bangkrut. Tahun itu, saat kamu melakukan hal-hal ini, pernahkah kamu berpikir hari ini akan tiba? Apakah kamu menyesal? Aku menyesal. Kalian dengar itu? Dia bilang dia menyesal. Kemarilah, katakan padaku, seperti apa rasa menyesalmu? Cepat.
Aku menyesal. Karena dulu tidak menangkap kalian semua bersamaan. Aku benci kenyataan bahwa saat ini aku tidak berdaya untuk benar-benar menghancurkan kalian. Sudah di ujung tanduk, tapi kamu masih saja bersikap keras kepala. Karena kamu menolak untuk tunduk, maka jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Cepatlah menyusul Raja Yan. Cheng Zhou, kamu harus menjaga Jia-Jia dan Miao-Miao baik-baik. Aku mencintaimu. Yuanying, Cheng Zhou, sedang apa kamu di sini? lain kali jangan hanya meninggalkan pesan dan pergi begitu saja dari rumah. Jadi kamu suaminya Huo Yuanying, si sampah sopir truk itu ya? Tepat sekali. Kamu sudah melukai istriku seperti ini. Aku tidak akan melepaskan kalian begitu saja. Kamu itu cuma seorang sopir truk, sampah masyarakat. Memangnya apa yang bisa kamu lakukan pada kami? Anakku menyukainya. Aku tidak hanya akan memukulnya, tapi di hadapanmu pun, bersama dengan anakku, aku akan menghabisinya. Kurang ajar. Hati-hati. Yuanying, Cheng Zhou, ternyata kamu bisa ilmu bela diri. tunggu aku sebentar. Yuanying, kamu harus bertahan. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Meng Cheng Zhou ini, sebenarnya dia itu siapa sih? Dia sangat hebat dalam bertarung. Dia hanyalah seorang sopir truk. Memangnya dia punya identitas apa lagi? Kalian pikir, mungkinkah karena alasan tertentu, dia sengaja menyembunyikan identitas aslinya? Sangat mungkin terjadi. Cepat selidiki untukku, suami dari Huo Yuanying. Selain itu, suruh Wen Jiangku pergi bersembunyi di rumah pamannya dulu. Setelah aku menghabisi Huo Yuanying, baru dia boleh kembali. Huo Yuanying, karena kamu dan suamimu memperlakukanku seperti ini, aku pasti akan membuat kalian menerima ganjarannya. Yuanying. Yuanying, kamu sudah bangun. Pelan-pelan. Bagaimana perasaanmu? Di mana Jia-Jia? Tenang saja. Jia-Jia dan Miao-Miao baik-baik saja. Kenapa kamu lihatku seperti itu? Apa ada sesuatu di wajahku? Sebenarnya siapa kamu ini? Memangnya aku bisa jadi siapa lagi? Aku kan suamimu. Saat kamu menyerang Zhang Zihui, aku melihat semuanya. Apa masih ada identitas lain yang tidak aku ketahui? Baiklah. Kalau begitu aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Tapi, bukankah seharusnya kamu memberitahuku urusanmu terlebih dahulu? Baik. Apa kamu pernah mendengar tentang Tian Feng? Tian Feng? Ku dengar dulu dia
sendirian melenyapkan seluruh kekuatan bawah tanah di kota Hai. Lalu dia mengandalkan nama Sandi Tianfeng untuk pergi ke Nanjiang. Tapi setelah itu sepertinya tidak ada kabar lagi. Akulah Tianfeng. Kamu adalah Tianfeng? Istriku hebat sekali. Itu semua masa lalu. Para gembong dunia bawah tanah di Baitianan itu menyimpan dendam padaku. Itulah sebabnya mereka merencanakan balas dendam ini. Jangan salahkan aku karena menyembunyikannya. Aku hanya takut kamu khawatir. Aku mengerti. Rahasiaku sudah kuberitahukan. Sekarang giliran rahasiamu. Sebenarnya, aku adalah anggota keluarga Meng dari ibu kota. Keluarga Meng? Keluarga yang memiliki banyak prestasi perang dari generasi ke generasi dan dianugerahi gelar oleh pemimpin negara sebagai keluarga nomor 1 di ibu kota? Benar. Aku adalah tuan muda kedua dari keluarga Meng. Sudah ketemukan? Identitas Meng Chengzhou ini ternyata tidak sesederhana itu. Dia berasal dari keluarga Meng, seorang tuan muda yang pernah berjasa dalam perang, namun menghilang secara misterius. Apa? Maksudmu, menghina setelah kamu meraih prestasi, telah mencuri semua jasamu? Tepat sekali. Kakak sulung mencuri prestasi perangku, lalu dia diberi gelar Adipati Wude oleh pemimpin negara. Kemudian, karena dia takut kebenarannya terbongkar, dia terus mengirim orang untuk menghabisiku. Hari itu, aku masih sangat lemah. Jika tidak meninggalkan tempat itu, aku pasti sudah tiada. Jadi aku terpaksa menyembunyikan identitasku dan datang ke Haicheng. Harusnya kamu mengatakannya padaku lebih awal. Kita bisa menghadapinya bersama. Aku tidak memberitahumu karena tidak ingin kamu ikut terlibat. Oh iya, nama asliku bukan Meng Chengzhou, melainkan Meng Baichuan. Kamu adalah suamiku, pria yang telah kupilih. Mulai sekarang apapun yang terjadi, kita akan menghadapinya bersama-sama. Baiklah, kalau begitu, setelah kita memberi perhitungan kepada keluarga Bai, kita akan pindah ke kota yang baru dan memulai hidup yang baru. Jadi maksudmu, selama bertahun-tahun menghina, terus mengirim orang untuk menghabisi Meng Baichuan karena kita tidak bisa menangani Meng Baichuan? Bukankah Meng Haina adalah Markis Wude? Bagi kita, untuk menghukum seluruh keluarga mereka, bukankah itu hal yang sangat mudah? Itu benar sekali. Jika Meng Haina tahu adiknya berada di Haicheng, pasti keadaannya akan jadi sangat menarik. Dasar sampah tak berguna lagi. Sudah gagal menemukan adikku, masih berani menunjukkan wajahmu di depanku? Jika kalian sampai gagal menemukan Meng Baichuan lagi, nasib kalian semua akan berakhir sama sepertinya. Anjing di halaman belakang sudah lapar, bawa orang ini pergi. Jangan, Tuan. Jangan, Tuan. Saya mohon jangan. Kepala keluarga, ada seseorang di luar yang berkata bahwa dia mengetahui keberadaan Meng Baichuan. Suruh dia masuk. Baik. Kepala keluarga Meng? Anda adalah orang yang melaporkan keberadaan Meng Baichuan kepada saya. Benar, kepala keluarga Meng. Saya bisa membantu Anda menemukan Meng Baichuan. Tetapi, apa syaratnya? Bantu aku menghabisi Meng Baichuan dan seluruh keluarga istrinya, Huo Yuanying. Anda menyuruh saya membantu menghabisi orang? Kepala keluarga Meng, dengan menemukan Meng Baichuan, masalah Anda akan selesai selamanya. Ini adalah kesepakatan yang sangat menguntungkan. Baik, aku setuju. Ayah, akhirnya aku menemukan adik laki-lakiku. Bukankah dia yang paling ayah sayangi? Sebentar lagi, aku akan mengirimnya pergi selamanya untuk menemani ayah. Kenapa kamu sudah bangun? Aku sudah tidak apa-apa. Dokter bilang, kamu masih harus melakukan pemeriksaan ulang.
Aku mengerti. Apakah kamu lapar? Aku akan membelikan sesuatu untukmu. Mau makan apa? Wonton? Tambahkan banyak cabai. Baik. Anak pintar. Iya. Huo Yuanying, kepala keluarga Meng. Dia adalah istrinya Meng Baichuan, Huo Yuanying. Kenapa sendirian saja? Mana adikku? Kamu adalah Meng Haina? Huo Yuanying punya bela diri dan latar belakang kuat. Memangnya kenapa? Kepala keluarga Meng itu gelar resminya dari raja adalah Wu Dehou. Kamu tamat. Kamu pasti Tian Feng. Tahun-tahun belakangan ini, kamu bersembunyi bersama adikku, hidupmu pasti sulit, kan? Saran saya, ceraikan dia, dan jadilah wanitaku. Aku akan membantumu memulihkan gelar Dewa Perang Phoenix langitmu itu, dan memberikan apapun yang kamu inginkan. Bagaimana menurutmu? Jadi wanitamu? Cuy, orang licik sepertimu, bahkan seujung kuku suamiku pun kamu tidak sebanding. Daripada bersamamu, lebih baik aku buat perhitungan dengan nyawaku sendiri. Karena kamu tidak tahu diuntung, jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Kemari, semuanya. Kemari. Bawahan tercintaku ini, semuanya adalah petarung tingkat tinggi wilayah utara. Jika kamu tidak ingin berakhir tragis, berperilakulah yang baik, lalu beritahu aku di mana keberadaan adikku. Jangan harap. Serang dia. Kemampuanmu lumayan juga. Ternyata tubuhmu masih terasa sangat rapuh. Kepala keluarga Meng, kenapa semua anak buahmu malah tersungkur? Kepala keluarga Meng, kenapa kamu masih termenung di sana? Kamu sudah berjanji kepadaku, akan berbuat perhitungan dengannya. Kamu tidak boleh mengingkari janjimu itu. Ayo kerjakan sendiri. Pukulan telapak tangan ini, kekuatannya besar sekali. Bodoh, beraninya kau bicara seperti itu. Beraninya kau menegosiasikan syarat denganku. Adik ipar, kamu tidak akan sebodoh dia, kan? Huo Yuanying, aku berikan dua pilihan padamu. Pertama, beritahu aku keberadaan adikku, maka aku akan membebaskanmu. Kedua, hari ini kau akan tamat. Keluargamu juga tidak akan kulepaskan begitu saja. Bermimpilah. Karena kau tidak tahu diri, aku akan memanfaatkanmu untuk memaksa adikku keluar. Bangun, bawa dia pergi. Yuanying, Cheng Zhou, biar aku membantumu. ilmu bela diri miliknya terlalu tinggi. Kita bukan tandingannya. Pegang ini. Bahkan kalian berdua bersama pun tetap bukan tandinganku. Adik kesayangan, hari ini adalah akhir hidupmu. Jangan khawatir, setelah kamu tiada, wanita yang kamu cintai itu, aku akan menjaganya dengan baik untukmu. Rasakan ini. Yuanying, 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 Yuanying.
Yuanying, 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 Yuanying. Meng Haina, aku akan membuatmu membayarnya dengan nyawamu. Bai Chuan, tolong jangan habisi aku ini kakak kandungmu. Kamu menghabisi ayah, bahkan ingin menyingkirkan istriku. Aku tidak punya kakak sepertimu. Lalu, apa yang kamu inginkan? Bagaimana kalau posisi kepala keluarga ini kuberikan padamu? Bahkan Markis Wude juga kuberikan padamu, bagaimana? Meng Haina, apa kamu pikir semua orang berdarah dingin sepertimu? Hanya demi harta duniawi saja, kamu sanggup menyakiti keluargamu sendiri? Kamu benar-benar iblis yang sesungguhnya. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Berani juga kamu? Ayo, berani tidak kamu menghabisiku? Coba lihat apakah istrimu akan menegakkan keadilan tanpa pandang bulu? Dia akan sangat terkenal sebagai Tian Feng yang tidak kenal kompromi. Ayo habisi aku. Kenapa kamu tidak menghabisiku? Apa kamu takut? Apa kamu menyerah? Benar-benar sudah tidak tertolong lagi. Kamu merasa dirimu hanyalah seorang anak haram, sehingga kamu diajak semua orang, dan diabaikan oleh ayah. Kalau begitu, biar aku beritahu sekarang mengenai kenyataan yang sebenarnya. Bai Chuan, kamu dan Haina dalam hal militer memiliki bakat yang sebanding, tapi perang di Nanjang kali ini sangat berbahaya. Aku memutuskan hanya membawamu pergi. Mengapa? Kakak sulungmu, Haina, adalah calon penerus keluarga. Dia tidak boleh kenapa-kenapa. Setelah perang ini usai, entah aku masih ada atau tidak nantinya, aku akan meminta orang mengumumkan bahwa dia adalah kepala keluarga berikutnya. Demi kepentingan besar keluarga, Bai Chuan bersedia, berkorban, segalanya. Hanya saja, aku merasa bersalah padamu. Tidak mungkin. Sudah sampai di tahap ini, apa kamu masih tidak mau percaya? Ayah tidak pernah pilih kasih kepada siapapun. Di dalam hatinya, selalu ada dirimu. Ayah tidak pernah memihak kepada siapapun. Di dalam hatinya selalu ada kamu. Tidak. Itu tidak mungkin. Ini sungguh tidak mungkin. Tua bangka itu sama sekali tidak pernah menganggapku ada. Bahkan saat hendak tiada, dia terus memanggil namamu. Kamu bahkan tega menghabisinya. Bagaimana caranya dia menghadapimu? Sebagai seorang ayah atau sebagai musuh? Aku sudah berusaha seumur hidup dan bersaing denganmu sepanjang hidupku. Aku hanya ingin ayah melihat keberadaanku, tapi aku tidak menyangka akhir ceritanya akan seperti ini. Kenapa? Kenapa? Habisi aku sekarang. Habisi saja aku. Buatlah perhitungan denganku sekarang, oke? Membuatmu tiada itu terlalu mudah bagimu. Aku ingin sisa hidupmu dihabiskan untuk bertobat di dalam penjara. Dokter sudah bilang, kondisimu tidak kritis. Istirahat total selama 1 minggu lagi dan kamu akan baik-baik saja. Yuanying, kenapa kamu mengeluarkan darah lagi? Suster, panggil dokter. Tidak perlu dipanggil. Anda bukan suster. Siapa Anda? Meng Bai Chuan. Apa Anda masih ingat tunangan Anda?
Apa kamu masih ingat tunanganmu? Bai Chuan, melalui musyawarah keluarga, kamu dengan nona besar, Shen Shen Qiu Yue pernikahan kalian telah ditetapkan tanggal 13 bulan depan. Kamu Shen Qiu Yue. Meng Baichuan, ternyata kamu masih ingat. Dulu, kamu memilih wanita sampah ini untuk membatalkan pertunangan kita. Nona Shen, waktu itu ayahku tiba-tiba menghilang, sedangkan keluarga Mengku sedang mengalami keributan internal. Aku tidak sempat membatalkan pertunangan denganmu. Aku sangat menyesal. Identitasku yang sekarang sudah tidak pantas lagi untukmu. Tolong pergilah. Meng Baichuan, kamu membuatku menanggung malu di depan semua keluarga besar, menjadi bahan tertawaan di seluruh kota. Ayahku juga karena masalah ini, sampai jatuh sakit dan tiada. Dan sekarang dengan permintaan maaf yang sangat remeh itu, kamu pikir bisa mengakhirinya begitu saja? Yuan Ying, aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu. Dokter. Jangan buang-buang tenaga lagi. Bahkan jika keajaiban pun datang hari ini, tak ada yang bisa menyelamatkannya. Apa maksudmu? 3 hari yang lalu, obat yang dia konsumsi sudah aku tukar dengan racun. Hari ini adalah hari terakhir, sebentar lagi dia akan segera hilang kesadarannya selamanya. Shen Qiu Yu, betapa teganya hatimu. Aku sungguh benci. Kamu membuat ayahku tiada. Aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Aku ingin dia segera tiada. Dasar wanita kejam, inilah konsekuensinya kalau kamu berani merebut pria itu dariku. Sesuatu yang tidak bisa kumiliki, tidak boleh kamu miliki juga. Beraninya kamu menyentuh istriku, aku akan menghabisi. Ayah, Dia ada urusan yang harus kuselesaikan. Kamu keluar sebentar. Ibu, dia Ada apa? menyuruhku membuang botol infus itu. Botol infus apa? Waktunya pasien di tempat tidur nomor 1 menerima infus. Bukankah dokter yang merawat bilang hari ini tidak perlu diinfus? Ibu salah ingat. Ibu, aku membawa Miao Miao untuk menjengukmu. Mana mungkin aku salah ingat. Hari ini benar-benar tidak perlu infus. Ada yang aneh dengan perawat ini. Jia, tolong buang botol infus itu untukku. Baik. Fuyao, tolong selidiki seseorang untukku. Fuyao, bantu aku selidiki seseorang. Mana mungkin? Kamu berbohong. Kalian pikir, semuanya sudah berakhir? Kemari, kalian. Tunggu pembalasanku. Aku pasti akan membuatmu menyesal. Pergi. Nenek, Miao Miao. Miao Miao, anak pintar. Yuan Ying, bagaimana keadaanmu? Aku tidak apa-apa. Lain kali kamu jangan terlalu impulsif. Jika kamu sampai tiada, Baiklah, aku berjanji padamu. Lain kali tidak akan seperti itu lagi. Ibu seharian belum makan apa-apa. Aku akan membelikan pangsit untukmu. biarkan aku saja yang pergi. Tidak perlu, Ayah. Ayah temani ibu di sini saja. Ayo pergi, Miao Miao. Jalan. Dia orangnya. Tangkap dia. Nenek, ibu dibawa pergi oleh orang jahat. Apa? Ayo pergi. Paman, pasti ibunya yang menghabisi ayah dan adik laki-lakiku. Kamu benar-benar tidak boleh membiarkan mereka lepas. Sekarang, ayah dan adikmu sudah tiada. Kalau begitu, di keluarga Bai, bukankah hanya tersisa kamu sebagai pewarisnya? Paman, apa maksudmu? Apa maksudku? Asal kamu sudah tiada, keluarga Bai tidak akan punya pewaris lagi. Seluruh asetnya akan jatuh ke tangan kantor gubernurku.
Nona, kamu dan keluarga Bai sudah lama bermusuhan. Jadi, kamu mengambil kesempatan untuk menghabisi seluruh keluarga mereka. Dan kebetulan aku melihatnya. Benar kan? Aku tidak melakukannya. Bukan aku yang melakukannya. Apa yang bukan? Ini surat pernyataan pengakuanmu. Marilah, tanda tangan ini. Aku tidak menghabisi siapapun. Bukan aku pelakunya. Beraninya kamu tidak menghargaiku? Aku peringatkan kamu untuk terakhir kalinya. Selama kamu menandatanganinya sekarang, aku tidak akan menyiksamu. Mau tanda tangan tidak? Aku tidak menghabisi nyawa siapapun. Aku tidak bersalah. Wanita kurang ajar. Jia. Jia, ibu datang. Ibu. Aku tidak menghabisi nyawa orang itu. Itu dia. Dia yang menghabisi Bai Wenjiang. Dia menghabisi seluruh keluarga Bai. Dia ingin menjebakku dan memaksaku menandatangani pengakuan dosa ini. Aku tidak melakukannya. Jadi kamukah yang memukuli putriku? Memang aku, lalu kenapa? Aku adalah Gubernur Hai Chengzhou Si Hai. Tidak ada yang berani menentang ucapanku. Jika aku bilang dia bersalah, maka dia akan selamanya dianggap bersalah. Jika terus membantah, hukumanmu akan ditambah. Siapa yang memberimu wewenang ini? Siapa kamu berani bicara begitu? Jika terus bicara omong kosong, aku akan sekalian menghukummu juga. Lepaskan. Sakit, lepaskan. Beraninya kamu menangkap putriku dan melakukan siksaan padanya? Siapa yang memberimu nyali? Ibu, jangan gegabah. Dia adalah Gubernur Hai Cheng. Jangan. Apa Anda Hua Yuanying? Wanita tidak tahu malu. Hua Wentian adalah ayahmu, kan? Apa Anda mengenal ayah saya? Ternyata benar kamu adalah putri dari Hua Wentian. Sepertinya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya ya. Dulu si anjing Hua pernah menyinggungku, dan hari ini putrinya malah berani melawanku. Jika kamu berani menghina ayahku sekali lagi, aku akan membuatmu terkapar tak bernyawa bersama mereka hari ini. Wah, aku sangat takut. Asal kamu tahu, dulu si anjing Hua pada awalnya jauh lebih galak daripada kamu. Tapi akhirnya dia berlutut dengan tidak berdaya, menjilat sepatu kulitku sampai sangat bersih, sambil memohon agar aku mengampuni nyawanya. Sebelum dia tiada, dia bahkan memohon agar aku melepaskan keluarganya. Kenapa? Sudah tidak sanggup mendengarnya? Kamu ingin memukulku kan? Ayo, coba saja kalau berani menyentuhku. Coba saja kalau berani menyentuhku. Kamu benar-benar ingin tamat. Ternyata sifatmu persis sekali dengan si anjing Hua. Berani menyentuhku. Apa? Kamu tahu harus membayar harga seperti apa? Biar aku beritahu ya. Ayahmu dulu adalah aku yang menjebaknya hingga dia masuk sana. Aku juga yang mencari orang untuk menyiksanya berulang kali di dalam sana. Jadi kamu yang menjebak ayahku? Oh iya, memangnya kenapa? Bahkan aku sendiri yang memberikan seutas tali badannya. Siapa sangka si pengecut itu tidak kuat lagi, lalu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Katakan, bagaimana caramu ingin aku habiskan? Mau menghabisiku? Kalau begitu cepat berlutut di hadapanku dan bersujudlah memohon maaf. Biarkan aku mematahkan kaki yang kamu pakai untuk menendangku tadi. Jika tidak, aku akan membongkar makam si anjing Hua, merusaknya, membuang abu jenazahnya, dan membuatnya tidak akan pernah tenang selamanya. Aku akan membuat perhitungan denganmu. Wanita tak tahu malu, aku akan menjadikanmu mainanku. Kamu mencelakai ayahku. Apa kamu benar-benar berpikir aku tidak berani memberimu pelajaran?
Kamu menghabisinya? Dia tidak akan tiada, dia hanya pingsan saja. Jika membiarkannya tiada sekarang, itu terlalu menguntungkannya. Aku akan mengirimnya ke penjara dan membiarkannya menerima hukuman yang pantas. Wu Yuanying, galak sekali emosimu ini. Begitu aku datang, langsung ada pertunjukan yang sangat bagus. Chen Qiuyue, untuk apa kamu datang ke sini? Zhao Zihai itu kan gubernur Haicheng. Wu Yuanying, aksi kekerasanmu tadi, aku sudah merekam semuanya dengan ponselku. Kali ini kamu akan tamat. Ternyata kamulah yang menghasutnya. Shen Qiuyue, apakah kamu harus menghancurkan keluarga kami sampai tidak bersisa? Kalian semua pantas mendapatkannya. Selama itu bisa membuat kalian semua tiada, aku berani melakukan apapun. Hanya mengandalkanmu? Wu Yuanying, aku tahu ilmu bela diri kamu hebat. Tapi hari ini, aku sudah menyiapkan hadiah untukmu. Cheng Zhou, jangan bergerak. Si bodoh ini berpikir karena aku menangkap anak dan istrinya, dia akan berlari sendirian ke tempat keluarga Shen, berlutut memohon padaku agar aku melepaskan kalian berdua. Dia bilang dia rela menyerahkan nyawanya demi kalian. Sungguh konyol. Kamu membohongiku. Tapi ternyata kamu sangat sulit ditumbangkan. Meskipun puluhan batang besi sudah patah, aku masih belum bisa membuatmu tiada. Chen Qiuyue, berisik sekali. Berlututlah dengan benar, atau jika tidak, aku akan segera mengirim pria tidak tahu diri ini ke dunia sana. Aku akan berlutut. Aku akan berlutut. Jia-Jia, tolong jangan lukai ayah, aku berlutut. Jia-Jia. Bu, aku benar-benar tidak berguna. Aku selalu merepotkan ibu dan ayah. Aku tidak boleh membiarkan ayah terluka lagi karena aku. Jangan khawatir. Hari ini yang akan tamat hanyalah Shen Qiuyue. Masih berani kamu bersikap sombong di depanku? Apa kamu percaya kalau sekarang aku bisa langsung menghabisi Meng Baichuan? Berhenti. Lancang sekali. Hentikan sekarang juga. Jenderal Fuyao, Anda sudah datang. Ini dia wanita tak tahu malu itu. Dia sudah melukai gubernur. Cepat tangkap dia sekarang juga. Kamu tutup mulut. Saya umumkan bahwa Zhao Zihai menyalahgunakan kekuasaannya, mementingkan diri sendiri, telah melindungi keluarga Bai selama bertahun-tahun, dan terlibat dalam banyak kasus tindak kejahatan. Segera tangkap. Apa? Kenapa? Kamu mau meragukanku? Tidak mungkin. Wanita hina ini telah melakukan banyak hal buruk dan sudah melukai gubernur. Hari ini dia harus dilenyapkan. Chen Qiuyue, dengarkan baik-baik. Chen Qiuyue telah merencanakan banyak tindakan kejahatan. Kasusnya sangat serius, dengan tumpukan pelanggaran hukum. Dia juga harus segera ditangkap. Mustahil, kalian semua. Kalian semua ada di sini. Kalian semua bersandiwara untuk membohongiku. Ma. Yuanying. Yuanying. Ibu. Ibu. Awas. Yuanying. Yuanying. Yuanying, jangan. Yuanying. Kamu suamiku, orang yang telah aku pilih. Kelak apapun yang terjadi, kita akan menghadapinya bersama. Yuanying, kamu harus baik-baik saja. Yuanying, Miao Miao sekarang sudah masuk prasekolah. Gurunya mengajarinya banyak lagu. Dia sangat ingin menyanyikannya untukmu. Dengarkanlah. Bagus bukan hikmatnya? Jia-Jia
Sekarang juga sudah mendirikan perusahaannya sendiri, dan kemampuannya sudah bisa diandalkan. Oh iya, pangsit kecil kesukaanmu, aku sudah menemukan kedai legendarisnya. Aku sudah berusaha keras merayunya, memohon pada pemiliknya cukup lama, sampai akhirnya mereka mengizinkan aku belajar resep rahasianya. Pangsit yang aku buat sekarang, rasanya sangat medok loh. Setelah kamu sadar nanti, aku akan membuatkannya untukmu. Oke? Ya kan? Yuanying, kamu harus segera bangun ya. Yuanying, kamu harus segera bangun. Miao-miao sekarang sudah dewasa. Dia tidak seperti dulu saat dia masih kecil dan selalu merengek padaku. Sedangkan Jia punya kesibukan dan kariernya sendiri, dia jarang bisa datang menemaniku. Kamu tidak tahu, hari-hari tanpamu di sisiku, betapa sulitnya waktu berlalu. Siapa bilang? Aku tidak akan selalu menemanimu. Yuanying, kamu sudah sadar? Aku mana tega melihatmu menjadi orang tua yang kesepian. Kita akan selalu bersama selamanya. Ya. Benar. Kita akan bersama selamanya seumur hidup kita.